warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Baik, perkenalkan, Ibu merupakan salah satu guru magang 3 mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema ke-1, pembelajaran ketiga. Jangan lupa disimak videonya ya anak-anak, semangat! Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah. Tahukah anak-anak, apakah yang membuat segar udara di luar ruangan? Ya, tumbuhan hijau. Dan perlu kita ketahui bahwasanya anak-anak, lingkungan hijau itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini karena manusia membutuhkan oksigen. Nah, sekarang ibu tanya, oksigen itu dihasilkan dari mana anak-anak? Oksigen itu dihasilkan dari tumbuhan. Maka dari itu, lingkungan yang hijau itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oke anak-anak, karena lingkungan yang hijau itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia, maka dari itu kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai bagian-bagian tumbuhan. Apa saja yang termasuk bagian-bagian tumbuhan itu anak-anak? Nah, yang termasuk bagian tumbuhan itu salah satunya itu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, maka apa yang terjadi? Tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh. Nah, yang selanjutnya anak-anak, bagian tumbuhan yang kedua itu adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, yang selanjutnya itu daun. Daun ini anak-anak, ada yang tahu fungsinya daun? Daun ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Lalu, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya, buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan juga biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Bagian tumbuhan yang berikutnya yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik.
Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil, sedangkan biji berkeping 2 disebut dikotil. Tahukah kamu, beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Ya, contoh bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan adalah bunga. Karena bunga berfungsi sebagai alat reproduksi yang nantinya akan menghasilkan tanaman baru dan mampu mempertahankan kelestarian jenisnya. Cermatilah teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nanti kakak berikan contoh jawaban. Silahkan kalian melengkapi dan menyempurnakan jawaban-jawaban tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Ya, contoh jawabannya, kewajiban terhadap tumbuhan yang ada di sekitar adalah merawatnya, menyiramnya, serta memberinya pupuk secara teratur. Silahkan kamu bisa memberikan jawaban yang lain atau menyempurnakan jawaban tersebut. Kemudian yang kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Ya, manfaat yang bisa diperoleh dari bunga yaitu kita bisa menggunakannya untuk menghias rumah, sehingga rumah akan terlihat lebih indah. Kemudian, beberapa jenis bunga juga menghasilkan wangi, sehingga dari bunga kita dapat merasakan udara yang harum dan segar. Lalu yang ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Ya, contoh jawabannya, sebaiknya kita merawat dan membawanya ke ruangan agar wangi bunga tersebar di ruangan. Silahkan kalian bisa menyempurnakan jawaban-jawaban tersebut. Atau kalian juga boleh mencari jawaban sendiri. Oke anak-anak, jadi itu tadi merupakan bagian-bagian tumbuhan ya. Sekarang Ibu minta kalian cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian Secara lingkungan. teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Setelah membaca teks tersebut anak-anak, setelah ini silahkan belajar merawat tumbuhan anak-anak.
Karena memelihara tumbuhan itu adalah sebagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Tadi sudah Ibu jelaskan kan bahwasanya kita sebagai manusia itu membutuhkan oksigen. Oksigen itu dihasilkan dari tumbuhan. Maka dari itu, anak-anak semua belajar memelihara tumbuhan ya. Apalagi yang di sekitar rumahnya banyak tumbuh-tumbuhan. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai cara menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Contohnya itu anak-anak bisa tomat, bisa kacang hijau, bisa cabai, atau yang lain-lainnya. Kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas atau yang lainnya. Yang selanjutnya itu, silakan anak-anak masukkan biji di dalam pot kira-kira 3 cm. Kemudian siram secukupnya. Setelah itu, simpan tumbuhanmu di depan kelas dan siramlah tumbuhanmu setiap hari sehingga tanaman yang anak-anak tanam tadi bisa berkembang biak. Oke anak-anak, jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti Ibu ketik lagi di Google Classroom ya. Silakan dijawab ya anak-anak. Semangat! Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku Dikumpul. Alhamdulillah, cukup sekian mata pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah ya anak-anak. Untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan ya sesuai dengan batas yang telah Ibu tentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.